Salam, perkenalkan nama saya Tenci Benu, NIM 102 2021 0060, kelas B, semester 2, Prodi PAUD, tugas pendidikan kewarganegaraan. Bab 7, bagaimana dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum yang berkeadilan. Indonesia adalah negara hukum, artinya negara semua penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan serta kemasyarakatannya berdasarkan atas hukum, bukan disadarkan atas kekuasaan belaka. Masyarakat Indonesia yang terdidik dan warga negara yang baik. Yang pertama, cita-cita penegakan hukum adalah terciptanya rasa keadilan. Sudahkah rasa keadilan dirasakan oleh masyarakat Indonesia? Penegakan hukum mengikuti alur bahasan sebagai berikut. 1. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. 2. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. 3. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan. 4. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan. 5. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. 6. Merangkum tentang hakikat dan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan. 7. Pendalaman dan pegayaan pemahaman Anda tentang tema di atas, PK dan tanggapan terhadap dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, dan kontemporer dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Anda mampu menganalisis dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta konteks kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan. Dan Anda mampu menyaksikan mosaik penanganan kasus-kasus terkait dinamika historis, konstitusional, sosial, politik, kultural, serta kontemporer penegakan hukum dalam konteks pembangunan negara hukum yang berkeadilan. A. Menelusuri konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, yang menyatakan kehidupan masyarakat menjadi kacau, tidak aman, banyak tindakan kriminal, dan kondisi lain yang menunjukkan tidak tertib dan tidak teratur. Menyatakan tidak adanya hukum di masyarakat atau negara aman-aman. Mengatakan homo homini lupus, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia. B. Menanya alasan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Reformasi satu diantaranya adalah penegakan hukum. Dari sebanyak tuntunan masyarakat, beberapa sudah mulai terlihat. C. Menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mengajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta melaksanakan ketertiban dunia. Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya, hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ dalam menjalankan pemerintah negara.
Ada dua pembagian atas hukum. Yang pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia atau individu yang mengangkut kepentingan pribadi. Misalnya, masalah jual beli, sewa sewaan, pembagian warisan. Yang kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan organ negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentingan hukum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan kriminal lainnya. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat mengangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan disadarkan atas hukum yang berlaku. Yang pertama, keadilan. Keadilan merupakan unsur yang harus diperhatikan dalam menegakkan hukum. Artinya bahwa dalam pelaksanaan hukum, para aparat penegak hukum harus bersikap adil. Pelaksanaan hukum yang tidak adil akan mengakibatkan keresahan masyarakat, sehingga wibawa hukum dan aparatnya akan luntur di masyarakat. Apabila masyarakat tidak peduli terhadap hukum, maka ketertiban dan ketentraman masyarakat akan terancam dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas nasional. 2. Kemanfaatan. Selain unsur keadilan, para aparatur penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya harus mempertimbangkan agar proses penegakan hukum yang pengambilan keputusan memiliki manfaat bagi masyarakat. Hukum harus bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi manusia. 3. Kepastian hukum. Unsur ketiga dari penegakan hukum adalah kepastian hukum. Artinya, penegakan hukum pada hakikatnya adalah perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang. Adanya kepastian hukum memungkinkan seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan. Misalnya, seseorang yang melanggar hukum akan dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya itu melalui proses pengadilan, dan apabila terbukti bersalah akan dihukum. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum sangat penting. Oleh orang tidak akan mengetahui apa yang harus diperbuatan bila tanpa kepastian hukum, sehingga akhirnya akan timbul keresahan. Dalam rangka penegakan hukum, aparatur penegak hukum harus menunaikan tugas sesuai dengan tuntutannya yang ada dalam hukum material dan hukum formal. Pertama, hukum material adalah hukum yang membuat peraturan-peraturan yang mengatur kepentingan-kepentingan dan hubungan-hubungan yang berupa perintah-perintah dan larangan lembaga. 1. Lembaga penegak hukum. A. Kepolisian. B. Kejaksaan. C. Kehakiman. 2. Lembaga kepribadian. A. Peradilan agama. B. Peradilan militer. C.
peradilan tata usaha negara. D. Peradilan umum. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan. Penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia, rasa keadilan masyarakat pun belum sesuai. Dengan harapan, sebagian masyarakat bahkan merasakan bahwa aparat penegakan hukum sering memberlakukan hukuman bagaikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Di era globalisasi yang penuh dengan iklim materialisme, banyak tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum. Terima kasih.